Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yahya dan segenap anggota pimpinan PBNU serta rekan-rekan wartawan, anggota PP Muhammadiyah. Kami 8 anggota PP Muhammadiyah bersilaturahmi sebagaimana tadi disampaikan oleh Gus Yahya, sekaligus kunjungan balasan setelah PBNU terbentuk. Gus Yahya ke kantor Menteng PP Muhammadiyah, dan sekarang setelah kami bermuktamar, biarpun pasangan lama, tapi tetap kita berkunjung dan menyambung silaturahmi. Dan betul bahwa sebenarnya komunikasi, kemudian kita juga sering berdialog, ketemu itu sudah sering kita lakukan. Yang diperlukan sekarang adalah kerja bersama yang bisa kita kembangkan baik dalam konteks keumatan maupun kebangsaan bahkan di level global. Kami juga memberi apresiasi yang tinggi pada PBNU di bawah pimpinan Gus Yahya yang banyak melakukan terobosan termasuk aktivitas-aktivitas dialog di kancah internasional sebagai bagian dari mengembangkan dan mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Bahkan begitu progresif ya, saya pikir kita hadir di kantor PBNU saja ini sudah berubah wajah itu ya, jadi udah kalah itu kantor PP Muhammadiyah. Yang kedua, betul kita berdiskusi pertama tentang kepemimpinan moral terkait dengan pemilu 2024. Kita bersyukur bahwa kontestasi pemilu itu kan bagian dari demokrasi yang sudah sangat terbuka di Indonesia. Dan bahkan sebelum KPU membuka pendaftaran saja kan calonnya sudah bermunculan gitu ya. Itu menunjukkan betapa dinamisnya politik Indonesia. Tetapi selain kita berharap bahwa pemilu 2024 itu berjurdil dan bermartabat, ada visi dan arah moral sekaligus juga visi kebangsaan yang kokoh. Sehingga kontestasi itu tidak bersifat politik kekuasaan semata-mata, who gets what, when, and how gitu ya. Tapi visi kebangsaan apa yang mau dibawa, yang diwujudkan berangkat dari fondasi yang diletakkan oleh para pendiri bangsa. Dan nah tadi kepemimpinan moral, satu istilah yang kita sepakati, yang bisa mendrive kontestasi itu, bahkan siapapun nanti yang terpilih, baik di eksekutif maupun legislatif, betul-betul kepemimpinan yang tahu benar salah, baik buruk, pantas tidak pantas dalam berpolitik, ya, sehingga tidak bersifat siapa dapat apa dan bagaimana caranya gitu ya. Dan ini sangat krusial. Dan kami sebagai kekuatan keagamaan kemasyarakatan yang non politik praktis punya panggilan moral untuk hadir tanpa merasa paling benar sendiri. Nah itu. Yang kedua, ada realitas yang harus kita emban bersama, di mana rakyat kita kan mayoritas masih ekonominya di bawah gitu kan. Memang Gini rasionya mulai membaik, tapi kemiskinan juga kan masih cukup besar, problem-problemnya juga banyak, lebih-lebih setelah pandemi. Maka kita bersepakat untuk terus mendorong negara ini mewujudkan ekonomi berkeadilan. Di samping keadilan yang lain, politik yang adil dan lain sebagainya. Tapi fokus bahwa ekonomi berkeadilan yang bisa memberdayakan, membebaskan, memajukan, dan mensejahterakan rakyat. Nah, itu perlu menjadi concern juga bagi kontestasi politik ke depan, agar tidak sekedar soal bagi-bagi kekuasaan itu ya. Jadi, tapi yang paling penting
Indonesia ini dengan rakyatnya yang 271 juta, itu mau diapakan ya agar mereka lebih hidup sejahtera. Saya pikir elitnya sudah cukup lebih sejahtera ya, jadi tapi rakyat itu yang harus kita sejahterakan. Nah, yang terakhir dalam konteks kami sebagai gerakan keagamaan akan terus berkomitmen memandu umat agar menjadi umat yang cerdas, umat yang damai, umat yang bersatu dalam keragaman, sekaligus juga umat yang makin maju kehidupannya. Dan tugas kami sebagai ormas besar itu tentu berada di garis depan agar memandu umat seperti itu. Jadi itu, dan insya Allah nanti setelah ini kita akan adakan pertemuan-pertemuan untuk mencari langkah-langkah bersama yang bisa nyata itu ya, dan bisa dirumuskan bersama dari kerjasama kita berdua sebagai organisasi besar. Itu terima kasih sekali lagi Gus Yahya atas sambutannya. Tadi kita ngobrol santai dan diakhiri tadi dengan makan nasi kebuli yang istimewa, produk PBNU. Terima kasih.